Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Ramayunita. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan UKM dalam perekonomian di Indonesia. UKM atau usaha kecil menengah memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di suatu perusahaan-perusahaan besar. Saat ini, UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia saat ini. UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu, UKM telah berkontribusi pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UKM juga bermanfaat berbagai sumber daya alam yang berpotensial di suatu daerah yang belum mengolah secara komersial. UKM dapat membantu mengolah sumber daya alam yang ada di daerah, dan hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah tersebut maupun pendapatan negara Indonesia. Sektor UKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar berdasarkan statistik UKM tahun 2004 sampai 2005 yaitu ada pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, perdagangan, perhotelan, restoran, pengangkutan dan komunikasi dan jasa. Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha terkecil secara berturut-turut adalah sektor pertambangan, penggalian, bangunan, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Secara kuantitas, UKM memang unggul. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar usaha di Indonesia atau kurang lebih dari 99% berbentuk usaha skala kecil dan menengah. Namun secara jumlah omset dan aset, apabila keseluruhan omset UKM digabungkan, belum tentu jumlahnya dapat menyaingi suatu perusahaan berskala nasional. UKM berada di sebagian besar sektor usaha yang ada di Indonesia. Pengembangan sektor swasta, khususnya UKM, perlu dilakukan untuk meningkatkan sektor ini yang memiliki potensial untuk menjaga kestabilan perekonomian, tenaga kerja, meningkatkan PDB, mengembangkan dunia usaha, dan menambah APBN dan APBD melalui perpajakan. Penyebaran kelompok usaha kecil ini masih didominasi oleh sektor pertanian dengan jumlah usaha rumah tangga sebanyak 4.094.672 unit atau 60,50% dari total keseluruhan usaha yang ada saat ini. Peran UKM nampak belum begitu dirasakan karena kurangnya kekuatan bersaing dengan produk-produk luar negeri dan juga masalah klasik yaitu permodalan. Kita harus melihat ini sebagai masalah yang harus kita pecahkan bersama. Karena kita tidak ingin selamanya terpuruk di dalam krisis yang sudah lebih dari 5 tahun melanda negeri kita, jumlah UKM di Indonesia sangat banyak. Menurut berbagai data, jumlah UKM sekitar 99% dari total usaha yang ada di Indonesia. Dan menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2007 jumlah UKM termasuk mencapai 49,82 juta unit. Angka ini sangat signifikan pada tahun 2008 menjadi 51,26 juta unit. Tentu saja hal ini menjadi angin segar bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah semakin menyadari akan manfaat yang diberikan UKM dalam upaya memperbaiki perekonomian bangsa. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh UKM itu sendiri. UKM, pemanfaatan tenaga kerja manusia lebih dominan dibandingkan dengan tenaga mesin. Hal ini tentu saja akan mengurangi angka pengangguran yang hari ini merupakan permasalahan rumit yang tidak kunjung berakhir.
Selain itu, UKM juga merupakan pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan untuk pemberdayaan UKM lewat kredit bersubsidi dan bantuan teknis. Kredit program untuk pengembangan UKM bahkan dilakukan sejak tahun 1974 yang menyediakan kredit investasi dan modal kerja permanen dengan masa pelunasan hingga 10 tahun dan suku bunga bersubsidi. Selain itu, donor internasional juga menyusun kredit program investasi bagi UKM dalam mata uang rupiah antara 1990 dan 2000. Bank Indonesia, kredit usaha kecil dan mikro yang disalurkan melalui koperasi, bank kreditan rakyat. Selain peran dari pemerintah, dunia akademis, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga penelitian juga telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan UKM. Dengan mencermati berbagai permasalahan yang dihadapi UKM, maka langkah-langkah apa aja sih yang perlu diupayakan? Nah, untuk langkah-langkahnya yang harus diupayakan yaitu yang pertama, mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak, dan sebagainya. Yang kedua, bantuan permodalan pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah. Yang keempat, memperluas pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien, sehingga UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kelima, meningkatkan pelatihan bagi UKM. Yang keenam, membentuk lembaga khusus. Yang ketujuh, memantapkan asosiasi-asosiasi yang telah ada perlu diperkuat untuk meningkatkan perannya. Yang kedelapan, mengembangkan promosi. Yang kesembilan, mengembangkan kerjasama yang setara. Dan terakhir, mengembangkan sarana dan prasarana. Nah, untuk kesimpulannya yaitu meskipun peran UKM dalam perekonomian Indonesia adalah strategis dan sentral, diantaranya karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UKM seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha-usaha lainnya. Padahal UKM terbukti lebih tangguh dan menghadapi krisis, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat yang diambil yang cenderung berlebihan namun tidak efektif, hingga kebijakan menjadi kurang komprehensif dan kurang terarah. Padahal UKM masih memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan perannya di perekonomian Indonesia kurang maksimal sehingga perlu mendapatkan penanganan yang serius. Selain itu, kelemahan dalam organisasi, manajemen maupun penguasaan teknologi juga perlu dibenahi. Pengembangan UKM perlu mendapat perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Jika ada salah